Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi untuk video kali ini melanjutkan kembali proses pembuatan aplikasi inventory manajemen sistem sederhana kita yang sebelumnya sempat dibuat teman-teman. Jadi kita kembali ke Google Chrome-nya, kemudian di sini teman-teman silahkan buka file yang ada di Google Drive-nya. Untuk file latihannya, kemarin kita sudah membuat 3 sheet seperti ini. Oke. Sudah 3 sheet, tapi sebelum kita melanjutkan ke sheet berikutnya, jadi ini ada item in out yang sudah kita buat. Nah, lebih dulu kita akan mengisi formula dulu yang ada pada sheet in dan out-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di sini adalah formula yang sebenarnya paling penting untuk membuat perhitungan secara otomatis pada saat terjadi pengeluaran item, baik itu penjualan ataupun hanya dikeluarkan biasa saja. Intinya setiap barang keluar harus ada yang diakui sebagai HPP atau biaya sesuai dengan nilai persediaannya. Jadi dalam hal ini kita menggunakan metode harga rata-rata teman-teman ya, average. Oke, langsung saja teman-teman sebelum kita masuk ke proses pembuatan formulanya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi sebagai bentuk dukungan teman-teman, dan agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Oke, jika teman-teman sudah masuk kepada file latihan ini, teman-teman silahkan masuk ke stock out-nya ini. Jadi konsepnya nanti pada saat teman-teman melakukan pembelian itu akan dijumlahkan berapa harganya, kemudian jika ada perubahan harga dan masuk ke dalam tanggalnya, maka ini di stock out-nya ini untuk nilainya ini akan otomatis juga muncul teman-teman. Oke, seperti apa prosesnya? Mari kita langsung buat saja. Kita buka dulu yang ada tanda tambah di sini. Kemarin saya sudah buat. Kita butuh 3 kolom teman-teman. Ada kuantiti sisa, harga, dan total. Nanti saya akan jelaskan secara detail di video ini. Jadi seperti ini teman-teman, kuantiti, sisa, harga, dan total. Oke, kuantiti sisa, harga, dan total. Nah, di bagian quantity, jika teman-teman perhatikan ini kita ada formula sum if. Jadi ini adalah rumus baru yang mungkin saya gunakan di dalam video tutorial ini, karena rumus ini sangat bermanfaat jika kita ingin menjumlahkan namun kita membuat beberapa kriteria atau membuat pilihan-pilihan tertentu yang ingin kita masukkan. Jadi di sini purchase quantity ini kebetulan saya namakan purchase quantity yang di bagian ini teman-teman. Yang quantity di sini ini namanya purchase quantity. Kemudian di bagian selanjutnya adalah purchase tanggal atau tanggal yang tadi teman-teman. Lalu purchase item, kemudian itemnya. Oke. Lalu kita jumlahkan seperti ini. Saya coba jelaskan, semoga teman-teman bisa memahami. Jadi konsepnya seperti ini. Untuk setiap tanggal yang kita pilih di sini teman-teman, setiap tanggal yang kita pilih ini akan menjadi dasar. Misalkan di sini adalah tanggal 10, maka semua stock in
yang di bawah tanggal 10 atau sama dengan tanggal 10 akan dihitung kemudian dirata-ratakan untuk harganya, harga belinya. Karena bisa jadi dalam beberapa pembelian atau barang masuk itu harganya itu kadang berbeda-beda teman-teman. Ada selisih beberapa begitu. Misalkan hari ini 12.000 tapi besoknya bisa jadi misal kita buat di sini tanggal 11. Oke. Kita contoh saja teman-teman. Barangnya sama. Di sini kita beli 2 juga, tapi harganya kebetulan di sini 12.500. Jadi ada kenaikan ya, teman-teman. Ada perubahan harganya yang di tanggal 10 dengan tanggal 11. Kemudian kita jual tanggal 10, maka harga yang akan otomatis muncul di sini adalah harga yang tanggal 10 saja. Namun kita meminta untuk formula yang akan menghitungkannya secara otomatis, teman-teman. Kemudian jika tanggalnya yang diambil tanggal 11, kemudian stok tanggal 10 masih ada, maka ini masih akan mempengaruhi. Jadi ada harga rata-rata, teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan kita diminta hitung harga rata-ratanya, maka ini tinggal dibagi dengan ini teman-teman, 4. Maka 12.250 jika kuantitinya adalah 4. Tapi kalau misalkan sisa 3 nanti akan berubah lagi. Tapi itu dikerjakan secara otomatis oleh formula yang teman-teman pasangkan. Oke, langsung saja kita buat dulu. Ini kita beri nama dulu untuk kolom-kolom yang kita perlukan. Jadi kita bisa tambahkan di sini teman-teman. Di sini karena saya menggunakan stock in, berarti saya akan seragamkan juga. Ini penamaan ini bebas, stock in underscore tanggal itu TGL, kemudian stock in dalam kurung ref, stock in dalam underscore jenis, kemudian kita keterangannya stock in underscore keterangan atau cat saja. Kemudian di sini ada stock in underscore item, teman-teman ya, untuk nama itemnya. Jadi penamaan bebas, yang penting teman-teman bisa hafal supaya nanti tinggal memanggil kolom-kolom yang diperlukan saja. Ini saya beri nama stock in underscore quantity. Ini adalah tidak apa, kita selesaikan semua. Stock in underscore satuan. Oke. Stock in underscore harga. Kemudian di sini stock in underscore total. Oke. Sudah ada stock in, kita sudah berikan nama di masing-masing kolom yang kita perlukan. Jadi kalau misalkan sudah selesai semua, kita langsung masuk ke dalam stock out. Kita menghitung dulu kuantiti sisanya berapa teman-teman per tanggal atau per baris yang ini teman-teman, untuk item 1. Jadi sesuai yang tadi kita cek dulu untuk panduan formula, karena memang untuk pembuatan formula ini tidak langsung juga sukses, ada beberapa kali percobaan teman-teman. Maka dari itu tetap kita harus butuh untuk melihat juga panduan yang sudah saya simulasi teman-teman. Jadi kita akan mulai di sini. Oke, saya buka saja seperti ini, kemudian kita masuk ke sini.
sama dengan sum ifs ini teman-teman. Jadi sum range-nya kita akan ambil di bagian stock in, karena kita ingin menghitung. Jadi stock in quantity ini, jadi kuantitinya. Kemudian kriteria untuk yang pertama yaitu stock in tanggal. Jadi patokannya adalah tanggalnya dengan kriterianya. Kriterianya akan kita buat tanda petik, kemudian lebih kecil atau sama dengan tanda petik, dan ini teman-teman ya. Oke, jadi harus tanggalnya lebih kecil atau sama dengan yang di bagian itu teman-teman, di tanggal transaksi penjualannya. Kemudian kriteria keduanya itu di bagian stock in item, di nama itemnya kita cek juga barangnya yang khusus barang ini saja teman-teman, F5. Kita sampai di sini, kita stop dulu, kita enter. Hasilnya di sini adalah 2, karena untuk yang barang item 0 ke 1 ini teman-teman, itu ini dia ada 2 di bagian pembelian. Sorry, ini selalu saya bahasakan pembelian, harusnya di barang masuknya itu ada 2. Stocking kita ubah tanggalnya ke tanggal 11. Nah, di sini stok kuantiti sisa adalah 4. Nah, untuk mendapatkan hasilnya yang stok akhir yang sisa itu harus dikurangkan secara logika dengan kuantiti ini, dengan kuantiti 1 yang satu ini. Jadi untuk formulanya kita akan buat yang hal yang sama teman-teman di bagian kuantitinya, namun kita menggunakan absolut untuk membuat supaya tidak bergeser untuk baris pertamanya dan akan berlanjut seterusnya. Kemudian konsepnya juga untuk ini sama saja teman-teman. Jadi di sini tetap mengacu pada tanggalnya. Kemudian untuk yang F5 itu adalah itemnya. Nah, kita buat dulu di sini, tambahkan saja. Oke. Saya di bagian atas di sini, teman-teman. Kita perbesar dulu sedikit supaya lebih jelas ini. Nah, karena ini perlu kehati-hatian. Nanti kalau misalkan error di sini juga hasilnya tidak akan muncul teman-teman. Jadi kita kurangkan, jadi pembelian kita kurangkan dengan penjumlahan sum ifs ini, range-nya ini adalah ini teman-teman ya, kuantitinya ini, kuantitinya. Namun di kuantiti ini kita buat seperti ini. Klik lagi, sorry, di kuantiti ini kita masukkan G5 lagi. Namun di G5 pertama teman-teman masukkan F4. Kemudian yang kedua ini teman-teman hapus untuk tanda dolarnya, sehingga munculnya hanya G5 seperti ini. Oke, kita enter dulu, memang error karena kita mau perbaiki dulu. Nah, sekarang kriteria range pertamanya itu adalah tanggalnya sebenarnya. Jadi tanggalnya kita ambil yang tanggal ini teman-teman ya, tanggalnya di B5. Jadi sampai B5 titik 2 kita F4 dulu, kemudian titik 2 B5 kembali. Kemudian kriterianya sama saja dengan tadi, tanda kutip 2 kali, lebih kecil atau sama dengan tanda kutip, dan
kita ambil ininya teman-teman ya, yang untuk apa namanya, tanggal ini. Oke, yang di B5 nya, lalu koma, kriterianya adalah item ini di sini bukan F6 tapi F5. Oke, F5 kita absolutkan, kemudian titik 2 F5, jadi F5 ke F5, kemudian di sini kriterianya adalah ini kita ambilkan untuk apa namanya, untuk itemnya adalah F5. Kita tutup, enter. Ini sisa 3. Kita cek di bagian stock in, ini pembelian ada 4, kuantitinya dikurangi dengan 1. Kalau kita isi 3 di sini, oke, sudah jalan. Nah, berarti ini sudah berhasil teman-teman untuk kuantiti sisa. Kita coba copy ke bawah, kita tes dulu untuk masukkan kuantiti 1. Oke, masih kosong. Di sini kita buat lagi di tanggal 11 ini, kemudian kita masukkan 1, berarti untuk item ini kembali 1, tapi di bagian item 2 itu minus 1 karena dia belum ada barang masuknya, makanya dia adalah minus 1. Jadi seperti itu. Kalau ini sudah jalan teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan untuk harga rata-rata yang akan muncul di sini. Nah, itu kita gunakan di bagian ini teman-teman. Di bagian harga ini, oke, saya zoom dulu. Oke, ini sorry, harganya nanti kita belakangan, kita di totalnya dulu. Total ini sebenarnya sama saja dengan yang sebelumnya, hanya saja di sini yang kita tambahkan itu, kita ambilnya, yang kita jumlahkan adalah kolom totalnya, kemudian tanggal, kemudian item, dan yang lain-lain ini tetap sama teman-teman. Makanya itu untuk di file latihan kita tinggal copy saja dulu. Misalkan ini ada formula yang pertama, ini kita copy dulu, enter. Kemudian di sini teman-teman paste. Namun di sini ganti stock in quantity dengan stock in total atau rupiahnya. Kemudian di bagian G5 ini kita ganti dengan J-nya teman-teman. Oke, J5. Seperti ini. Oke, jika sudah selesai kita enter. Ini kita oke saja untuk menghitungnya. Jadi ini ada 25.000 teman-teman. 25.000 totalnya. Kita cek dulu di stock in. Totalnya ini berapa jumlahnya? Ini 49 teman-teman. Untuk yang 1 dan 2 kita total menjadi 49.000, kemudian dikurangi dengan 24, jadinya 25. Oke, ini belum masuk teman-teman. Makanya di sini 49.000, kemudian harganya ini kita bagi dengan ini. Oke,
Nanti sebentar kita hilangkan teman-teman. Untuk di sampelnya kita, jadi N5 dibagi dengan L5, kuantiti sisanya 26.330.000 dibagi, jadi O5 dikurangi dengan kuantiti sisa 24.500. Kita ubah ke number dulu supaya kita lebih paham. Kemudian kita hilangkan desimalnya. Oke. Nah, di sini errornya kita hilangkan dulu supaya kita bisa ini tambahkan saja if error. Jadi if error buka kurung kemudian enter. Saat teman-teman copy itu akan hilang. Jadi seperti ini. Walaupun sebenarnya ini nanti kita akan sembunyikan, tapi kita hilangkan saja yang kosong. Ini angkanya terlalu tinggi teman-teman. Kita perlu cek juga. Oke, untuk ininya. Oh ya, ini untuk pengurangannya karena memang di sini untuk di bagian ini untuk totalnya kan masih 0 teman-teman. Nah, kita isi juga dulu bagian total, nanti secara otomatis ini akan muncul rata-rata. Jadi untuk di bagian total ini formulanya kita buat seperti ini, tetap menggunakan sum if biasa saja. Jadi secara secara logikanya G5 atau kuantitinya 7 kan, kemudian kita jumlahkan itu purchase total. Jadi kita ambil totalnya juga seperti yang di sebelumnya. Kemudian patokannya selalu mengacu ke tanggal dengan nama item, karena ini dua teman-teman ya, tanggal dan item. Kemudian kita bagi dengan purchase quantity, purchase tanggal atau quantity yang di sebelah teman-teman. Jadi itu, jadi 7 ini teman-teman, 7 kali totalan tadi. Oke. Sekarang kita buat, jadi teman-teman belajar memahaminya ya. Sini sama dengan, jadi nanti perkaliannya sum ifs. Oke. Yang pertama kita ambil adalah ini totalnya dulu, quantity atau stock in total. Kriterianya kita ambil dari stock in tanggal seperti biasa. Kemudian kriteria pertama itu lebih kecil atau sama dengan tanggal. Yang tanggal tadi itu ada di B5 teman-teman. Jadi saya langsung ketik saja B5. Oke. Karena ini sama posisinya untuk di bagian file ini. Yang di bagian sininya. Kemudian kriteria 2-nya kita akan cek juga untuk stock in item. Kemudian kita pilih ini di G H5. Bukan H5, F5. Kemudian kita tutup, lalu kita bagi dengan kuantitinya. Jadi sum if ini adalah stock in quantity. Jadi kan kuantitinya sebenarnya total dibagi dengan quantity, itu simpelnya. Tapi karena kita mau bikin otomatis, ya kita harus mengambil range-nya. Jadi jumlahkan range-nya. Kriterianya tetap sama. Jadi stock in tanggal ini sebenarnya sama saja, kita hapus dulu. Jadi kalau di
Excel atau spreadsheet itu kalau teman-teman sudah buat satu kali, teman-teman sisa paste saja seperti ini. Nah, ini sudah muncul 12.250. Sekarang teman-teman sisa kalikan kuantitinya itu di G5 teman-teman. G5 kita kali dengan harga rata-rata hasil penjumlahan kita. Jadi seperti ini. Ini boleh disimpan dulu. Kalau sudah selesai, di screenshot atau di ini supaya teman-teman bisa pelajari ulang lagi atau di pause dulu videonya, di jeda. Setelah itu teman-teman enter, maka muncul di sini 24.500. Ini sisa harganya, teman-teman sisa dibagi saja, maka otomatis muncul HPP rata-ratanya. Nah, jika ada error seperti ini, teman-teman tambahkan saja if error buka kurung enter. Nah, ini copy saja ke bawah. Oke, ini sekarang ini juga kita copy ke bawah. Nah, di sini ada errornya juga, kita tambahkan saja if error. Ini di bagian depan sekali, ketik saja if error, kemudian buka kurung, enter. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, ini akan sama. Coba kita ubah transaksinya ini ke tanggal 10. Sesuai perhitungan manual, ini jadinya 12.000 teman-teman harga rata-ratanya. Kemudian kalau kita ganti kuantitinya 1, oke seperti ini, jadi 12.001. Lalu di sini kita jual, harga yang masuk itu 12.250. Untuk yang di tanggal 11 dia akan hitung ininya teman-teman, harga rata-ratanya. Kalau kita manualkan, jadi karena 1 tadi berarti 12.000 saja, berarti di sini 12.000. Kita uji dulu teman-teman, apakah perhitungan kita sudah sesuai. Jadi 12.000, kemudian kita 12.000 kita tambahkan, ini perhitungan secara manual, ini 25.000 dibagi 2, ini sama saja, bagi 2 hasilnya 12 ini teman-teman ya. Kemudian hasilnya itu ini kita bagi 2, maka dapatnya 12.250. Nah, bagaimana jika karena ini 1, bagaimana kalau ini 24? Nah, ini 24.000. Berarti kalau di sini kita tambah ya, tergantung. Kalau misalkan cuma 3 pasti akan berubah kembali di bagian stock out-nya. Misal kita ambil di tanggal 10, di tanggal 11, kuantitinya ada 3. Yang ini kita hapus dulu untuk pengujiannya. Jadi 24 ini salah tadi, karena harusnya 24.000 dibagi dengan 2 dapatnya 12. 25.000 dibagi dengan 2 dapatnya 12.500. Itu. Nanti kita bagi saja antara 12.000 dengan 12.500, kita jumlahkan kemudian kita bagi 2. Intinya kalau misalkan teman-teman ingin menghitung harga rata-rata, boleh cek juga di Google. Tapi kalau misalkan mau secara otomatis, ini berfungsi untuk mendapatkan HPP setiap transaksi teman-teman. Jadi ini sudah otomatis muncul. Kalau misalkan teman-teman ganti menjadi item 2, ini akan minus. Inilah yang akan kita munculkan sebagai peringatan di bagian ini teman-teman. Dicek inputan. Jadi cek inputan ini yang seperti ini teman-teman. Jadi jika B5 nya
tanggalnya sama dengan kosong, ya kita kosongkan. Jika dan B5 tidak sama dengan kosong, kemudian L5 lebih kecil daripada 0. Oke. Stok tidak cukup. Jadi tetap bisa menginput, tapi ada peringatan, berarti ini harus diperbaiki. Baru bisa dilanjutkan transaksinya apabila ini sudah oke, teman-teman. Karena ini akan mengecek ketersediaan stok yang ada di file stock in. Jadi sama dengan if buka kurung, jika B5, karena tanggalnya teman-teman ya, tanggalnya di situ itu sama dengan kosong. Jika B5 tidak terisi, maka kita kosongkan juga. Jika salah, kita buat lagi logika if and, karena butuh dua logika. Jadi yang pertama kita cek adalah B5 tidak sama dengan kosong, kemudian M5 atau yang ini teman-teman, kuantitas sisa M5 lebih kecil daripada 0. Jadi M5 nya lebih kecil daripada 0, tutup. Maka logika yang akan kita munculkan di sini atau hasilnya adalah stok tidak cukup, tanda seru. Terserah keterangannya yang dimunculkan. Apabila dia kebalikannya lebih besar daripada 0, maka di sini kita akan munculkan perintah oke. Nah, ini oke. Kemudian ini stok tidak cukup. Oke. Sampai di sini kita sudah selesai, teman-teman. Kalaupun misalkan agar ada jarak, teman-teman sisa tambahkan spasi di depan tanda kutipnya supaya hasilnya seperti ini. Jadi ada jarak antara total dengan cek inputan. Kita copy saja ke bawah. Ini sudah selesai untuk stock in dan stock out serta perhitungan secara otomatis untuk nilai persediaan yang berkurang. Jadi ini pada saat teman-teman menjurnal menggunakan metode perpetual, bisa langsung tahu berapa HPP yang dari penjualan ini. Jika teman-teman modif, kedepannya kita tambahkan di sini kuantiti, kemudian harga jual dan total, maka langsung bisa kelihatan laba setiap penjualannya. Jadi ini bisa kita kembangkan lagi. Untuk sementara kita buat dulu untuk kontrol persediaan saja. Oke. Jadi mungkin itu teman-teman untuk ilmu kita kali ini. Jadi kita belajar formula sum ifs-nya. Jadi semoga bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ingin kombinasikan lagi atau ingin teman-teman kembangkan sendiri, silahkan teman-teman bisa berkreasi. Kalaupun misalkan salah, teman-teman bisa kembalikan lagi ke posisi semula. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Berikutnya kita baru akan membuatkan kartu stoknya yang secara otomatis serta bagaimana menggabungkan dua transaksi dari dua sheet terpisah menggunakan query dan join, istilahnya join tabel, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi sebagai bentuk dukungan teman-teman, dan tetap update video terbaru dari saya. Jika video ini bermanfaat, silakan di like, dan jika ada yang kurang jelas silakan di komen atau bisa menghubungi saya. Dan akhirnya kita sampai pada proses pembuatan yang krusial ini, yang cukup penting ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti seperti yang tadi saya infokan. Jika ada yang kurang jelas silahkan hubungi saya. Oke, cukup untuk video kali ini. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.